Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Roro. Kali ini seperti yang kau baca judul dari video ini, aku akan mereview sebuah novel yang berjudul The Case We Met dari penulis Flavia atau yang nama aslinya Firza Izazi Ahmadi. Novel ini bergenre metropop. Mungkin beberapa dari kamu baru dengar genre metropop ini. Dan aku melakukan penelusuran dan aku nemuin kalau genre metropop ini mengisahkan tentang kaum urban perkotaan yang sisi tokohnya itu mereka bisa dibilang workaholic, tapi mereka punya problem di percintaan mereka. Untuk kisahnya sendiri, dia tuh lebih realistis dan lebih dewasa. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Kamu bisa dapetin novel ini dengan harga 110.000. Novel ini mengisahkan tentang Lelita Haris yang merupakan seorang pengacara yang biasa menangani kasus malpraktek. Sebagian besar kliennya merupakan kaum lansia. Ia merupakan muslimah yang taat, penampilannya yang berhijab membuat ia mencuri perhatian. Red, itu panggilannya pada saat ia menjadi seorang pengacara di New York. Pada suatu hari, Red tiba-tiba pingsan di sebuah persidangan, dan itulah awal hidupnya berubah. Nah, di sini juga ada Nathan Negara Langit yang merupakan dokter spesialis anestesi. Ia sangat mencintai pekerjaannya sampai akhirnya ia harus menghadapi kenyataan bahwa guru yang sangat ia banggakan, yang sangat dia hormati, harus meninggal di tangannya sendiri saat operasi, bahkan sebelum pembedahan dimulai, dan ia ditetapkan sebagai tersangka. Novel ini sedikit berbeda genrenya dari yang biasa aku baca. Aku tuh biasa bacanya tuh genre yang teen fic atau teen fiksi yang tokoh-tokohnya itu merupakan anak SMA. Nah, sekalinya aku baca yang genre metropop ini, tokohnya itu lebih dewasa dan orang-orang yang workaholic yang mencintai pekerjaannya. Tapi anehnya sensasi bacanya itu sama dengan genre teen fic tadi. Kita masih dapat kegemasan gregetnya itu loh, tapi dengan cara yang berbeda. Aku salut bagaimana penulis mampu menghadirkan kisah cinta yang terjaga dari seorang muslim di sini. Karena kalau misalnya kamu baca di sini, itu tuh hampir nggak ada adegan romantis yang biasa kamu dapetin di novel romance atau novel teen fic tadi. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sensasi saat kamu baca ini itu bakalan sama, bakalan dapat gregetnya, dapat gemesnya, kesel sama tokohnya itu sama. Tapi penulis menghadirkan itu dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya bakalan sama kalau menurut aku. Nah, di dalam novel ini, penulis mampu mendeskripsikan setiap adegannya dengan baik, terutama mengenai adegan kedokteran. Seperti salah satu adegan pada saat dokter Nathan harus melakukan prosedur krikotireoidotomi, atau dia harus menyayat leher papanya Dita untuk melakukan prosedur penyelamatan manakala manuver penyelamatan lainnya itu tidak berhasil. Dan itu adegan itu bener-bener dideskripsikan oleh penulis sampai aku bacanya pun sambil merem, karena emang aku tuh takut banget sama adegan kedokteran kayak gitu. Nggak ngerti baca sambil merem itu kayak gimana, tapi yang jelas aku tuh kayak takut gitu loh baca adegan itu. Nah, di sini selain mengenai kedokteran, di sini juga membahas mengenai hukum. Kamu kalau misalnya baca buku ini, kamu bisa nemuin kayak gini. Jadi nama di setiap babnya itu seperti ada nama pasal-pasal kayak mengenai hukum gitu, dan ada penjelasan pasal-pasalnya juga. Selain itu, di dalam ceritanya pun nanti kamu bakalan nemuin mengenai hukum itu, bagaimana menyelesaikan masalah di dalam hukum, bagaimana prosedur persidangan di Amerika dan di Indonesia itu bedanya seperti apa. Itu akan dijelaskan di sini. Sampai aku yang bukan anak hukum pun itu mantep-mantep paham gitu loh. Untuk kamu yang suka nonton drama Korea, terutama yang mengenai kedokteran seperti Doctor, terus Romantic Doctor Teacher Kim, kamu pasti bakalan suka baca buku ini. Karena setiap adegan itu dijelaskan dengan baik oleh penulis, bahkan sampai ke istilah-istilah kedokterannya pun. Jadi di sini nanti kalau misalnya ada istilah kedokteran, di situ akan ditaruh footnote. Jadi kita bakalan tahu, oh, arti hemoglobin itu apa, terus arti ini apa. Jadi benar-benar akan dijelaskan seperti kamu belajar sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, untuk kisah cinta sendiri di dalam novel ini, itu singkatnya dideskripsikan seperti ini. Bertepuk sebelah tangan dengan orang yang bertepuk sebelah tangan. Serumit itu. Seperti yang aku bilang tadi, novel ini bercerita tentang muslim. Bagaimana penulis mampu menyampaikan pesan-pesan mengenai religiulitas tadi
tapi masih bisa masuk pesannya itu dengan baik. Kita tidak terkesan digurui oleh pesan-pesan yang ada di dalam novel ini. Anehnya kita bisa menerima itu dengan halus banget masuk ke hati. Mungkin karena ceritanya memang mampu membuat kita itu menerima hal tersebut dengan lebih baik gitu, kayak masuk aja gitu pesan-pesannya dengan baik gitu. Jadi nggak ada penolakan di dalam diri kita. Itu sih kalau menurut aku. Walaupun di novel ini membahas mengenai Muslim, tapi sisi toleransi di dalam novel ini juga kuat banget gitu. Bagaimana pada saat Red bekerja di New York, dia itu bertoleransi dengan teman-temannya yang notabene itu adalah orang non-muslim, dan itu dibacanya tuh kayak sejuk gitu. Di novel ini juga dipaparkan bagaimana di dalam rumah tangga itu beban dalam rumah tangga mengenai urusan rumah tangga bukan hanya harus dibebankan kepada istri. Jadi di sini penulis berusaha menyampaikan bahwa di dalam rumah tangga itu kita tuh harus berbagi beban. Jadi istri itu juga bisa berkarir seperti itu. Nah, seperti layaknya nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk novel ini. Walaupun tadi beberapa halnya itu udah baik banget di novel ini, tapi aku nemuin beberapa kekurangan atau kejanggalan yang menurut aku pribadi. Seperti pada saat akhirnya ketahuan siapa tuh orang yang selama ini gangguin Dita. Padahal clue dari awalnya tuh udah menurut aku udah ngare banget nih ke orang ini. Tapi itu dibawa muter-muter sampai ke perantara-perantaranya itu terlalu kebetulan kalau itu dikatakan kebetulan. Dan kalaupun itu disengaja, apakah sampai sedetail itu? Rencananya itu terlalu panjang gitu. Jadi menurut aku itu nggak masuk akal. Kemudian ada adegan dimana terjadi penyerangan di sebuah apartemen, dan menurut aku itu kan apartemen, pasti punya security dong. Kenapa harus dia itu nunggu lama untuk dapetin pertolongan? Novel ini merupakan novel metropol pertama aku dan berhasil membuat aku suka dengan genre ini, dan sepertinya aku akan baca lagi. Aku rekomendasiin banget kamu untuk baca novel ini, karena menurut aku kisah di dalam novel ini itu sebenarnya itu kisah yang kita temuin sehari-hari, tapi penulis membawa ini dengan cara yang berbeda. Termasuk misalnya kamu yang tertarik dengan kedokteran pun, kamu bisa belajar melalui novel ini. Karena percaya deh, setiap istilah-istilah kedokterannya sampai prosedur-prosedur penyelamatan di dunia kedokteran pun itu disampaikan di dalam novel ini. Sampai obat untuk menganestesi pun di sini disampaikan dengan baik, dan kasus-kasusnya tuh up to date banget. Nah, kalau kamu juga yang suka hukum, kamu juga cocok baca buku ini. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini, kamu bisa like video ini. Dan kalau misalnya kamu punya saran atau komentar lain atau apapun itu mengenai buku ini ataupun lainnya, kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kamu subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu ke aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know?